Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Dia sudah menyertai, memimpin kita dalam bekerja. Kita percaya bahwa Dia sudah campur tangan atas semuanya. Mari kita berdoa, kita mau menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala perbuatan tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan, yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Dia Tuhan yang layak kita puji dan kita tinggikan. Dia Allah yang besar, kuasanya besar, kekal untuk selama-lamanya.
kuasa. Dia juga Raja yang maha kuasa dan maha mulia. Amin. Haleluya. Tak terlukiskan kasih setiamu Tuhan. Oh, selalu baru setiap hari. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan. Hari yang termegah, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau berkata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai-selamanya. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan. Kasih yang kau berikan. Karya termegah, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau berkata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai-selamanya. Maha Kuasa, amin. Maha Mulia, Kau berkata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai-selamanya. 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 Haleluya. Dia Tuhan Maha Kuasa dan Maha Mulia. Mari kita mau datang lebih lagi, masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Kami rindu mengejar hadir-Mu ya Bapa. Kami mau senantiasa dekat pada-Mu ya Tuhan. Kami mau senantiasa dituntun oleh-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Dekat pada-Mu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu.
setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, nikmati kehadiran-Nya, Wajah-Mu, nikmati lawatannya sore hari. mengikuti Biar ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. kejar hadir-Mu. Lawatan Tuhan yang akan membuat setiap kita semakin kuat. Haleluya. Oh, katakan, membawa sembahku. Amin. Haleluya. Kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, Oh, haleluya. mengejar hadir-Mu dalam Hidupku, katakan, mengejar hadir-Mu Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shikaraba shende kindarana. Mari setiap kita nikmati hadirat dan lawatan Tuhan sore hari ini. Biarlah ada kerinduan yang dalam untuk sore hari ini betul-betul kita mengalami Tuhan secara pribadi. Ada perjumpaan ilahi yang Tuhan kerjakan supaya kita boleh semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Shikaraba shende kikarana mokondoro poshete. Pribadi lepas pribadi mulai hampiri Tuhan. Shindara rambo kondoro poshende sikara mara 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 nambo kondoro poshende. Kindara mara 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 nambo kondoro poshende. Hindara mara 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 nambo. Hindara mara mara mashende kikara nambo.
Ikaramarama shende kikaramara nambo. Haleluya. Haleluya. Shindarara mara 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 nambo. Kindana nambo kirara bashende kikara nambo. Igarara mara mara nambo. Shindara nambo. Indarara mara 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 mashende kikara mara nambo. Yarara mara mara mashende kikara nambo. Ini waktumu Tuhan. Kami tahu Bapa Engkau sangat mengasihi setiap kami. Engkau mencintai setiap kami, apapun kondisi keadaan kami hari ini Tuhan. Biarlah jawaban doa itu boleh terjadi. Sudah sekian lama kami menantikan Tuhan. Kami berseru kepada Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mendengar setiap doa-doa yang kami naikkan. Setiap tetesan air mata Kau perhitungkan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa tidak pernah Kau biarkan dan Kau tinggalkan setiap orang yang setia mengasihi Tuhan, setia mengiring Tuhan. Dan sore hari ini Bapa, kami yakin dan percaya setiap seruan doa kami Engkau pasti dengarkan. Haleluya, haleluya. Shikaraba shindi kikaramana. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua saudara, kalau sore hari ini ada di antara saudara yang sedang dalam keadaan sakit, ada di bagian-bagian tubuhmu yang mengalami sakit, engkau sudah datang kepada dokter, engkau sudah berobat, tapi masih sakit dirasakan sampai detik hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa, pegang bagian yang sakit, dan kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan sore hari ini. Bapak, pada saat sore hari ini Tuhan, kembali kami bersatu hati bersepakat di hadapan Tuhan, berdoa buat setiap kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, apapun sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu bahwa tubuh ini adalah bait Allah di mana roh Allah itu tinggal di dalamnya. Kalau roh Allah itu tinggal dalam tubuh kami yakin dan percaya tidak ada perkara-perkara yang di luar Tuhan yang ditaburkan oleh iblis yang berupa sakit penyakit itu akan tetap bertahan dalam tubuh kami. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena bilur-bilur Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, apapun sakit penyakit yang kami derita disembuhkan oleh Tuhan. Sakit penyakit flu, batuk, pilek Tuhan, yang saat ini sedang pergantian musim, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sakit penyakit kanker di bagian-bagian tubuh kami yang ada Tuhan, kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak berhak bercokol atas tubuh ini, karena tubuh ini adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini juga kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Mari sebutkan sakit penyakit yang kau derita, satu persatu sebutkan dan sebutkan di hadapan Tuhan. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus pergi, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus pulih. Shikana nambu kondoro pushende, sikaraba para nambu kondoro pushende. Kami tahu Tuhan lawatamu sedang terjadi buat setiap kami dimanapun kami berada. Sore hari ini Tuhan Kau melawat setiap kami, Kau pulihkan dengan caramu yang ajaib. Kau sembuhkan setiap kami sempurna Tuhan. Kindara pasyende. Kita juga akan berdoa hari-hari ini. Kalau dunia saat ini sedang dilanda kesulitan, kesukaran, ada banyak orang-orang yang berkata bahwa perekonomian semakin sulit, berusaha berdagang semakin sulit dan semakin sukar. Ada banyak orang berkata sepi apapun bentuk usaha yang sedang dikerjakan.
Tapi sore hari ini kita mau berkata di hadapan Tuhan, bagian kita bukan kekalahan, bagian kita bukan kemiskinan, bagian kita bukan kita mengalami kebangkrutan, tapi bagian kita adalah kemenangan, keberhasilan, dan hidup diberkati. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, sebutkan satu persatu usaha pekerjaan yang kau sedang kerjakan, sedang kau kelola hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan pada saat sore hari ini. Bapa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun kondisi keadaan yang saat ini sedang dialami oleh dunia ini Tuhan, keadaan dunia boleh semakin sulit, semakin sukar. Ada banyak orang-orang di luar sana yang berkata bahwa usaha semakin sulit, pekerjaan semakin sulit, semakin sukar. Tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami akan tetap diberkati. Apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan, dan apapun yang sedang kami kelola, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami. Tuhan akan memberikan strategi-strategi baru buat setiap kami. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun bentuk usaha pekerjaan kami yang sedang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan mengalami perkembangan-perkembangan di situasi yang semakin sulit dan semakin sukar Tuhan. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, Tuhan akan buat perkara-perkara yang ajaib. Bahkan Tuhan, kalau itu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, maka di situasi yang sulit sekalipun Tuhan akan mengizinkan kami untuk membuka cabang, memperlebar dan memperluas kapasitas yang Tuhan berikan di dalam usaha pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bukan jatah kami kekalahan, bukan jatah kami kebangkrutan, bukan jatah kami Tuhan mengalami kesepian, tapi jatah kami adalah kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, keberkatan yang luar biasa. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberkati kami dengan sebuah tujuan untuk kami menjadi berkat buat bangsa-bangsa, sehingga nama Tuhan perlu semakin dipermuliakan. Kami yakin dan percaya bahwa ini waktunya, ini saatnya Tuhan, perbedaan itu sedang terjadi, bahwa apapun yang kami usahakan kerjakan Tuhan, di pertanian, di peternakan Tuhan, di bidang-bidang usaha apapun juga Tuhan sanggup curahkan berkatnya melimpah, sehingga usaha pekerjaan kami berkembang secara luar biasa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, lewat usaha pekerjaan diberkati, maka kami juga akan memberkati banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Mari semua sebutkan usahamu di hadapan Tuhan, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan, perjuangkan di hadapan Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengar, Tuhan akan membela setiap usaha pekerjaan di bidang apapun juga yang sedang saudara kerjakan. Di pertanian, hari ini saya mendengar ada seorang petani di depan rumah saya berkata bahwa hari ini ada banyak wereng, ada banyak tikus, ada banyak perkara-perkara yang mengganggu pertanian, sehingga ada banyak kegagalan yang terjadi dalam panen-panen hari-hari ini. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang terlibat secara langsung dengan apapun yang sedang kau kerjakan, maka engkau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Apapun yang sedang kau ternakkan, Tuhan akan berkati. Usaha pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, sungguh-sungguh ditelateni, sungguh-sungguh dikerjakan dengan maksimal. Percayalah bahwa Tuhan akan sanggup mengangkat kembali. Kalau toh pun hari ini usahamu sedang ada di ujung tanduk, sedang mengalami masa-masa kritis, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat kembali, Tuhan sanggup memulihkan kembali setiap usaha pekerjaanmu. Shikaraba syukururu pesyende sindana bokuduru pusyande sikarama. Kita juga berdoa buat keluarga-keluarga yang ada. Kalau hari-hari ini ada keretakan, kalau hari-hari ini ada sebuah perpecahan yang sedang terjadi, hubungan suami dan istri tidak harmonis, hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak harmonis, apapun yang sedang kau alami di dalam rumah tanggamu, percayalah dan yakinlah bahwa tujuan Tuhan membuat sebuah keluarga itu dengan sebuah tujuan, supaya karya Tuhan nyata di muka bumi ini lewat keluarga-keluarga yang ada. Oleh sebab itu, biarlah saat sore hari ini kita mau berkata, Tuhan berikanlah kekuatan untuk kami tetap bertahan, berikanlah kekuatan untuk kami terus membangun rumah tangga yang betul-betul didasarkan atas kebenaran firman Tuhan, supaya Shekinah glory itu terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Mari kita berdoa bersama-sama di depan Tuhan. Bapa, kami berdoa sungguh-sungguh pada saat sore hari ini. Kami tahu bahwa hari-hari ini Tuhan ada banyak situasi, kondisi, keadaan yang seringkali membuat Tuhan pertengkaran terjadi antara suami dan istri Tuhan. Ada seringkali Tuhan terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi, membuat kami Tuhan mengalami keretakan dalam sebuah rumah tangga. Pada saat sore hari kami berdoa sungguh-sungguh memberkati setiap suami-suami yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi seorang suami yang sungguh-sungguh berfungsi dengan benar di hadapan Tuhan, menjadi imam di dalam rumah tangganya, menjadi menjadi nabi dalam rumah tangganya, dan menjadi raja dalam rumah tangganya. Biarlah setiap suami-suami
itu menjadi suami yang takut Tuhan, cinta Tuhan dan mengasihi istrinya, menjadi istri yang sungguh-sungguh Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah suami-suami yang ada menjadi suami yang sungguh-sungguh menjadi serupa dan gambar Kristus. Dan kami juga berdoa buat para istri yang ada Tuhan, biarlah istri yang sungguh-sungguh menopang suami, istri yang adalah penolong suami, istri yang adalah mahkota buat suami itu boleh terjadi di antara setiap kehidupan rumah tangga yang ada. Kami berdoa buat setiap istri Tuhan yang mungkin selama ini Tuhan menyimpan hal-hal yang tidak pas dalam hatinya oleh karena kepahitan yang ada. Pada saat sore hari ini Tuhan, ajarlah mereka semua untuk melepaskan pengampunan, untuk supaya mengalami pemulihan. Tuhan sediakan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib, supaya hubungan suami istri Tuhan dibuat lebih harmonis. Hubungan suami istri semakin hari semakin dikasihi oleh Tuhan. Mereka bersepakat, bersehati, menciptakan suasana surga itu turun dalam rumah tangga mereka, sehingga anak-anak itu diberkati, anak-anak itu merasakan hadirat Tuhan nyata dalam rumah tangganya. Kami berdoa Tuhan, apapun yang sedang dialami oleh keluarga-keluarga ini Tuhan, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Hubungan antara anak dengan orang tua Tuhan dipulihkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa rumah tangga kami akan diberkati Tuhan. Rumah tangga kami ada kesatuan dan persatuan, sehingga pada waktu ada persatuan kesatuan dan Tuhan, pada waktu kami sedang berdoa di hadapan Tuhan, meminta dengan sepakat, maka berkat Tuhan akan dicurahkan dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan buat orang-orang saat ini sedang tersakiti, mereka yang teraniaya, mereka yang sedang tertekan Tuhan, mereka yang sedang Tuhan dipojokkan Tuhan, sedang difitnah, diperlakukan tidak adil Tuhan, atau mungkin disalahpahami Tuhan, dan mereka merasa sendiri. Pada saat malam hari ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan datang secara pribadi atas hidup mereka. Engkau yang akan membalut luka hati mereka, Engkau sendiri akan menyatakan kasih-Mu atas hidup mereka, Engkau yang akan menyayangi Tuhan orang-orang yang dalam keadaan yang tidak baik ini, supaya mereka betul-betul tetap mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan mereka akan dibangkitkan, mereka akan keluar menjadi seorang pemenang dari setiap persoalan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan, buat hati mereka tetap lembut, buat hati mereka Tuhan tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi membalas kejahatan, kebaikan dan kasih ya Tuhan, sebab kami tahu itu adalah ajaran yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa orang-orang yang mengalami hal-hal yang kurang baik ini Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami yang hari ini sedang ada di dalam permasalahan, persoalan hutang piutang yang belum terselesaikan dan ada tertekan Tuhan, kami berdoa pada saat sore hari ini, janji-Mu ya dan amin, bahwa Engkau berjanji bagi setiap orang yang mau dengar-dengaran akan setiap suara Tuhan dan melakukan dengan setia setiap perintah-Nya. Janji-Mu Engkau akan mencurahkan hujan awal, hujan akhir, memberkati segala pekerjaannya, sehingga orang-orang ini tidak memiliki pinjaman, tapi justru akan meminjami bangsa-bangsa. Hutang yang sudah terlanjur Tuhan dipunyai, dimiliki dengan cara Tuhan yang ajaib, dimampukan, disanggupkan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah tetap Allah yang setia, Engkau tetap Allah yang adil, Engkau tetap Allah yang mengasihi setiap umat-Mu yang dalam keadaan terlilit utang. Tuhan, Engkau selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Ajarlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berhikmat mengatur keuangan, sampai kami boleh melunaskan Tuhan seluruh hutang yang ada. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, dan setelah Tuhan hal ini terjadi dan kami sudah melunaskan hutang yang ada, ajarlah kami untuk kami boleh belajar untuk kami mengatur keuangan dengan sedemikian rupa baiknya di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh terlepas Tuhan dari hal-hal yang selama ini melilit kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Shikaraba shundoro poshindi sikana mara-mara nambu kundoro poshiki. Hindaraba shikaraba nambu. Kami juga berdoa buat rekan-rekan saudara dan orang-orang yang Kau kasihi, yang baru-baru saja kehilangan orang-orang yang mereka cintai, mereka sayangi, mereka kasih Tuhan, dan telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Kami berdoa kiranya penghiburan Tuhan boleh ada nyata atas setiap kehidupan mereka. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, sehingga orang-orang itu tidak merasa sendiri, tidak merasa kecewa, tetapi terus mengucap syukur Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang ada. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kesetiaan Tuhan itu tetap mengalir atas setiap kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan itu ada, gairah yang daripada Tuhan itu
mengalir atas hidup mereka, sukacita surga turun atas setiap kehidupan mereka, sehingga mereka tetap dimampukan Tuhan untuk terus melanjutkan apa yang menjadi kehidupan mereka Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang dialirkan atas hidup mereka, sehingga mereka terus menyelesaikan segala tugas-tugas yang Tuhan serahkan dalam hidup mereka, dan mereka akhirnya nantinya Tuhan juga akan mengalami Tuhan finishing well bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan mengalir bagi setiap orang-orang saudara-saudara kami yang hari-hari Tuhan beberapa hari terakhir ini mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi dan dicintai mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu bagi setiap kami. Kerjakan terus Tuhan, kami tahu bahwa Engkau setia bagi orang-orang yang mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan Engkau adalah Allah yang senantiasa Tuhan memberikan hidup dan memberikan Tuhan isi hati-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam hari-hari kehidupan ini Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan, kiranya Engkau menguatkan setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kerinduan-Mu, sampaikan Tuhan apa yang Kau mau untuk kami mengerti dan kami praktekkan dalam hidup ini, supaya kami tetap kuat menghadapi kehidupan yang ada. Kami sadar betul bahwa hari-hari ke depan Tuhan, kehidupan tidak semakin baik tapi semakin sulit dan sukar, karena itu adalah nubuatan akhir zaman. Tapi satu hal yang kami minta kepada Tuhan, supaya kekuatan daripada Tuhan yang memampukan setiap kami untuk kami terus mengasihi Tuhan, terus berdiri mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak buat sore hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyampaikan isi hatinya lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Saya yakin bahwa kita semua sore hari ini tetap bergairah, tetap menyala-nyala melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, semua saudara, sore hari ini sebelum saya men-sharingkan firman Tuhan, saya mau saksikan terlebih dahulu beberapa hari saya mempersiapkan untuk hari ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya berdoa, saya mencari Tuhan, kira-kira Tuhan mau ngomong apa kepada umatnya. Ya. Sampai tadi malam saya belum menemukan sesuatu, tadi siang saya juga datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sih? Tuhan rindu mau sampaikan apa sih lewat hamba-Mu? Ya. Hamba mau belajar untuk menyampaikan sesuatu yang itu adalah kerinduan hati Tuhan, kehendak Tuhan. Sampai di menit-menit terakhir Bapak Ibu semua saudara, saya jadi kayak seperti orang yang bingung mau nyampein apa. Ya saya buka-buka beberapa catatan khotbah saya belum menemukan sesuatu. Tapi di jam-jam terakhir sebelum saya harus mandi dan berangkat ke gereja, sebenarnya saya mau juga berbagi, ya mungkin ada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang siap untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, tapi dalam hati kecil Roh Kudus ngomong, kamu pokoknya berangkat saja, ya berdiri aja biar aku yang melakukan sesuatu. Dan di jam-jam terakhir Bapak Ibu, saya menemukan sebuah ayat yang sederhana. Ya, kita nanti akan baca bersama-sama di dalam Roma, pasalnya yang ke-12 ayat ke-11. Ini ayat cukup pendek Bapak Ibu dan sangat sederhana sekali. Saya tahu bahwa ini pasti yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Ya. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Dan yang kedua, Tuhan kasih juga di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya. Judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. 2 ayat firman Tuhan ini saya dapatkan tadi sore, sementara saya berdoa dan mempersiapkan diri untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Yang pertama dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ya. Saya mau menyampaikan dari sisi yang mana ini? Tapi ayat yang kedua Tuhan katakan, ya
bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Kalau saya mau mempelajari Bapak Ibu, dua ayat ini saling berkaitan. Ya. Hari-hari ini sadar dan tidak kita sedang hidup di masa-masa yang terakhir. Akhir zaman. Ya. Kalau kita bicara mengenai masalah film, itu sudah last minute. Ya. Jam-jam terakhir, film mau selesai. Kita juga tidak ngerti. Ya. Minggu kemarin kita mendengarkan khotbah dari Saudara Feeling berkaitan dengan waktu. Ya. Kita selesainya kapan kita tidak ngerti. Ya. Kalau kita melihat ada kejadian beberapa waktu yang terakhir, gereja kita mengalami kedukaan karena dipanggil pulangnya seorang guru yang begitu luar biasa dan disaksikan hari Minggu kemarin. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa waktu kehidupan manusia itu tidak bisa diukur kapan kita pulangnya itu harus usia lanjut. Ya, semua kita pasti pengen Bapak Ibu. Ya, kita dipanggil Tuhan pulang usianya lanjut dan sehat. Bisa usia 70, 80 tahun. Semua pasti pengen menikmati kehidupan di dunia. Ya. Tetapi faktanya bahwa ada banyak orang-orang yang Tuhan izinkan harus kembali pulang di dalam usia mereka yang masih muda. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah ada yang tahu. Ya. Saya sendiri pun seringkali pada waktu pagi berdoa mengucap syukur, Tuhan kalau Tuhan masih izinkan aku hari ini hidup, pasti ada sesuatu yang Tuhan hendak lakukan lewat kehidupan ini. Dan seringkali saya berkata, ya pada waktu saya mau naik mobil, saya berdoa sebelum saya berangkat, saya ngomong Tuhan izinkan hidupku bermanfaat buat banyak orang hari ini. Ya, minimal bisa memberkati, mendoakan, menasihati, menguatkan. Ya, itu kerinduan hati saya. Supaya apa? Supaya nanti malamnya pada waktu saya sebelum menjelang tidur saya berdoa Tuhan terima kasih karena Tuhan izinkan hidup saya bermanfaat buat seseorang. Ya. Lewat nasihat-nasihat saya, lewat kekuatan yang saya berikan, ya, atau mungkin sesuatu yang saya salurkan. Karena saya tahu bahwa waktu hidup saya juga nggak ngerti sampai kapan. Ya. Saya rindu betul bahwa setiap hari hidup saya itu bermanfaat buat orang lain. Ya. Karena apa? Karena waktu hidup ini begitu sangat cepat berlalunya. Kalau kita tidak mau menyiapkan diri kita dengan baik-baik, kita akan menjadi orang yang merasa rugi nantinya karena kita belum berbuat sesuatu baik itu bagi orang lain maupun bagi Tuhan. Dan pada saat sore hari ini Tuhan memberikan kepada setiap kita lewat nasihat dari seorang rasul yang begitu luar biasa yaitu Rasul Paulus. Ya, dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Dan firman Tuhan katakan tadi bahwa kita ini hari-hari ini sedang hidup di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dan nasihat Tuhan dikatakan biarlah lewat masa-masa yang sukar dan sulit ada tekanan dalam setiap kehidupan kita, kerajinan kita tidak kendor. Ya. Kerajinan apa? Kerajinan untuk kita berdoa. Ya. Kerajinan kita untuk kita beribadah. Kerajinan kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kerajinan kita untuk melayani Tuhan, kerajinan untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kendor Bapak Ibu, meskipun ya kita sedang ada di situasi kondisi keadaan yang tidak nyaman, situasi kondisi keadaan yang tidak sedang baik-baik saja, tetapi perintah Tuhan katakan biarlah kerajinan kita tidak pernah kendor, kita mau tetap rajin, bergairah, melakukan yang selama ini kita lakukan, membangun keintiman dengan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya. Kita tetap rajin dalam beribadah, kita tetap rajin melakukan perkara-perkara yang baik buat orang lain. Ya. Ini perintah dari seorang Rasul Paulus, nasihat dari seorang Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada, termasuk dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Meskipun situasinya tidak baik, keadaannya sedang tidak baik-baik, masa yang sukar sedang kita alami. Ya, yang seharusnya kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua dan seterusnya, itu manusia sudah semakin mencintai diri sendiri. Ya. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Karena apa? Karena kita mau hidup sendiri aja sulit kok. Mau ingat orang lain, mau perhatian di orang lain gitu ya. Sehingga kita dibuat semakin cuman untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Situasinya memang sedang terjadi seperti ini.
Kalau saya mengamati Bapak Ibu, ya ada banyak, tadi saya ngobrol dengan seorang tetangga di depan rumah saya, kebetulan seorang petani yang begitu luar biasa. Saya mendengar informasi bahwa Bapak ini begitu berhasil dalam pertaniannya. Ya, saya mendengar dari info dari tetangga-tetangga yang lain. Tapi pada waktu saya tadi ketemu ngobrol, singkat cerita dia ngomong, saya tanya, Pak sedang nanam apa? Oh saya tidak nanam apa-apa Pak Rudi. Loh kenapa? Karena hari ini werengnya itu begitu luar biasa, tikusnya itu luar biasa katanya. Di mana Pak? Di mana-mana. Ya. Sehingga tidak ada tanaman yang bisa berhasil ataupun panen bagus. Ya, sehingga Bapak ini tidak jadi untuk menabur benih, ya, dia memilih untuk meliburkan sawahnya. Ya. Jadi saya melihat selama ini, saya pikir cuma di dunia usaha yang sedang mengalami kemerosotan. Saya pikir cuma di dunia usaha yang sedang mengalami hari-hari yang sepi. Tetapi faktanya di bidang-bidang yang lain pun sedang mengalami hal yang sama. Berarti betul kata firman Tuhan bahwa kita hari-hari ini sedang hidup di situasi yang sukar dan sulit. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, janganlah kerajinanmu kendor. Ya, mari Bapak Ibu kita mau koreksi sore hari ini. Ya, apakah kita sudah mulai memiliki kerajinan yang kendor? Ya, ibadah kita mulai kendor, jam-jam doa kita sudah mulai kendor, ya kan? Atau sebaliknya Bapak Ibu, kita semakin bergairah. Di situasi, di kondisi keadaan semakin sulit dan semakin sukar, kita semakin bersemangat, kita semakin bergairah. Kerajinan kita semakin terpompa, semakin naik. Ya, kapasitasnya, prosentasenya semakin naik. Kita semakin mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita semakin rajin untuk beribadah, kita semakin rajin untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kita semakin rajin untuk kita berdoa bersyafaat di hadapan Tuhan. Kalau itu kondisinya, puji Tuhan, berarti kita sedang ada di posisi yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan di sana, apa? Roh kita supaya tetap menyala-nyala, kita harus tetap menjaga. Roh kita tetap menyala-nyala. Jangan sampai roh kita padam oleh karena situasi kondisi keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Jangan sampai roh kita mulai padam. Kalau sampai roh kita padam, artinya kita sedang menuju kepada kematian Bapak Ibu. Ya, kematian dalam roh. Ya, kita mau tetap menjaga supaya roh kita ini tetap menyala-nyala. Kita tetap bergairah, bersemangat di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mencintai Tuhan, di dalam kita mentaati, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, kita tetap menyala-nyala. Ya. Saya seringkali melihat Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang lagi mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup mereka, itu mereka rasanya menyala-nyala, ya, seperti cinta mula-mula, ya mereka bergairah, mereka menyala-nyala, ya, tetapi pada waktu ini berjalan sekian tahun kemudian mulai padam, mulai surut. Ada banyak juga anak-anak Tuhan yang mengalami hal yang sedemikian. Tetapi kita mau belajar pada saat sore hari ini. Di tengah-tengah situasi kondisi keadaan semakin sukar dan semakin sulit. Karena di dalam akhir zaman kita mau tetap memelihara roh kita untuk tetap menyala-nyala. Untuk tetap mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Untuk tetap melakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga kita mau belajar terus untuk melayani Tuhan. Ya. Puji Tuhan kalau saya melihat ada banyak ya, teman-teman ya, jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Ya, baik itu pelayanan mimbar sebagai seorang pemusik, worship leader, singer, pemain tamburin, ya, sebagai kolektan atau mungkin perjamuan kudus, penerima tamu dan sebagainya. Tetapi di sini yang dimaksudkan Tuhan tidak hanya sekedar orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan gereja Tuhan. Tapi Tuhan rindu bahwa setiap kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh kita beribadah dengan Tuhan, sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Ya. Meskipun situasinya sulit, kita tidak pungkiri kadang-kadang kondisi dan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita untuk kita tidak bisa rajin, ya, tidak bisa memiliki roh yang menyala-nyala ataupun melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi itu bukan alasan buat kita untuk kita tidak melakukan ketiga hal tadi ini. Sebab apapun kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita, biarlah kita mau menjadi orang-orang yang terus rajin, kita mau memiliki roh yang menyala-nyala dan kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat setiap kehidupan kita. Ya. Saya tadi menanyakan Tuhan bagaimana ya kita bisa mempertahankan ketiga hal ini tadi. Ya, Tuhan ingatkan kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, mereka hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak nyaman.
Ya, di masa muda mereka, ya, seharusnya mereka itu menikmati masa muda mereka, tetapi oleh karena negeri yang di mana mereka ada tinggal itu kalah dalam peperangan sehingga mereka dibawa sebagai tawanan. Ya. Namanya tawanan itu pasti tidak enak, semua serba dibatasin, hidupnya tidak nyaman, terancam. Ya. Situasinya sangat-sangat tidak enak, ya. Situasinya sangat-sangat tidak membuat mereka ini bisa bebas melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Tapi kita melihat bagaimana 4 pemuda yang luar biasa ini bisa eksis di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang sulit, yang sukar. Ya, Tuhan ingin bahwa kita belajar dari 4 sekawan ini tadi. Yang pertama dikatakan bahwa di sana, kalau Bapak Ibu semua nanti baca di rumah, di dalam Daniel, pasal pertama ayat 6 dan 8, mereka ini adalah orang-orang yang tidak kompromi. Pada waktu orang-orang muda yang dibawa ke negeri Babel dan mereka diberikan makan minum dari makanan minuman raja, 4 orang ini tidak mau untuk mereka menerima makanan dan minuman dari raja. Mereka tidak kompromi. Ya, artinya mereka ini betul-betul tidak mau ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 4 sekawan ini mereka betul-betul hanya mau makan minum dengan makanan yang sederhana dan air putih saja. Ya, ini artinya bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang tidak nyaman, untuk mereka tetap menjaga ya, kerajinan mereka, untuk tetap menjaga roh mereka menyala-nyala dan mereka tetap hidup melayani Tuhan. Itu yang pertama, mereka tidak kompromi. Ya, biarlah itu menjadi gaya hidup kita hari-hari ini. Jangan sampai situasi kondisi keadaan yang semakin sulit dan semakin sukar ini kita mau kompromi. Kita mulai selama ini kita menjaga kejujuran. Pada waktu kita sedang membuka toko atau usaha kita, selama ini kita jaga kejujuran. Tapi karena kita situasinya sulit, sukar, tidak ramai situasinya, sehingga kadang-kadang terpancing kita melakukan hal-hal yang tidak jujur. Ya, kita ngomong sesuatu yang tidak jujur. Ini artinya kita sedang kompromi. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar untuk kita tidak kompromi dengan perkara-perkara dosa. Kita tidak mau kompromi dengan apa yang sedang ditawarkan oleh dunia. Kalau dunia mungkin berkata, kamu mau enggak, tak kenalkan ada seorang guru yang begitu luar biasa, yang bisa membuat toko kita ramai, usaha kita ramai, pertanian kita hasil panennya begitu luar biasa, peternakan kita akan berkembang secara luar biasa. Tak kenalin, ya, cuman kita modalnya 50.000, nanti kita akan dikasih jampi-jampi dan sebagainya. Kita terpancing, kita berpikir bahwa itu sebuah jalan keluar. Kalau kita kepancing dan akhirnya kita ikut-ikutan, artinya kita sedang kompromi dengan dosa. Firman Tuhan katakan, untuk kita bisa tetap menjaga kehidupan kita seperti yang tadi dipesankan dan diperintahkan oleh Rasul Paulus tadi. Yang pertama kita mau belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego untuk mereka tidak kompromi. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang kita mau belajar dari mereka. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki sebuah komunitas yang baik dan benar. Ya, nanti Bapak Ibu belajar. Pada waktu Nebukadnezar itu bermimpi dan dia punya tujuan untuk membunuh, membinasakan ahli-ahli nujum, ahli-ahli mimpi dan sebagainya karena tidak bisa menafsirkan mimpinya. Dan Daniel dipanggil pada waktu itu, ya, sehingga Daniel berkata, aku minta waktu sebentar, tak ceritakan ke sahabat-sahabatku untuk bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Ya, ini artinya bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu memiliki sebuah komunitas yang baik dan benar. Komunitas yang saling mendukung. Komunitas yang saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan. Ya. Biarlah pada saat sore hari ini, kalau engkau ingin rindu, engkau memiliki kerajinan yang tidak kendor, roh yang menyala-nyala, dan kita tetap mau melayani Tuhan. Yang kedua, biarlah kita mau belajar untuk kita memiliki kehidupan berkomunitas yang baik dan benar. Gereja kita sudah membentuk sebuah komsel Bapak Ibu, mari ya kita mau tingkatkan untuk kita berkomsel. Mari Bapak Ibu ya untuk kita tingkatkan. Memang waktunya kadang-kadang itu sulit untuk disesuaikan. Tapi kita mau belajar. Karena di gereja kita menerapkan bukan komsel yang harus ketemu setiap minggu sekali. Tapi komsel ini merupakan sebuah gaya hidup di dalam hubungan. Ya, kita mau meningkatkan hubungan satu dengan yang lain untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan. Supaya kita tetap kuat di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang semakin sulit. Dan yang ketiga kita mau belajar dari kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini tetap memiliki komitmen yang kuat kepada Allah mereka.
Pada waktu mereka sedang ada di situasi kondisi keadaan mau dibunuh, mau dimasukkan ke dapur perapian karena mereka tidak menyembah raja, dan Daniel akan dimasukkan ke gua singa karena dia tidak taat melakukan perintah raja. Dan pada waktu mereka dipanggil oleh raja dan ditanya sekali lagi, kalau kamu mau melakukan yang diperintahkan maka engkau akan terlewat dari siksaan api dan gua singa. Tapi mereka katakan Bapak Ibu, bahwa dikatakan di sana bahwa meskipun, ya kata mereka, kalau Tuhan Allah kami tidak menolong dan menyelamatkan kami, sekali-kali kami tidak akan menurut perintah raja yang melanggar kekudusan Tuhan. Ya. Mereka tetap berkomitmen kepada Allahnya. Biarlah ini kita juga miliki dalam setiap kehidupan kekristenan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Situasi kondisi keadaan yang semakin sulit, ya. Tekanan boleh terjadi, tetapi yakinlah bahwa jika engkau memiliki komitmen yang kuat kepada Tuhan Allahmu, apapun kondisi keadaan yang sedang kau alami dalam setiap hidup ini, engkau pasti mampu sanggup untuk menyelesaikannya. Engkau pasti mampu untuk kamu melewatinya, sampai kau keluar dari setiap persoalan, permasalahan yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita. Komitmen yang kuat kepada Tuhan. Dan yang keempat, terakhir, ya, kita mau belajar seperti Daniel. Ya, kita seringkali mendengar ada doa puasa Daniel, ya kan? Daniel ini dikenal adalah seseorang yang taat untuk melakukan ibadah, berdoa kepada Tuhannya. Ini artinya Bapak Ibu bahwa Daniel ini memiliki kedisiplinan di dalam jam-jam ibadah, jam-jam doanya. Ya, itu biarlah juga menjadi gaya hidup kita, ya. Mari kita mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang disiplin di jam-jam ibadah, di jam-jam doa kita. 4 hal ini yang harus kita pelajari dari Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Keempat hal inilah yang akan membuat kita memiliki kerajinan yang tidak pernah kendor. Roh yang menyala-nyala untuk kita tetap melayani Tuhan. Biarlah pada saat sore hari ini setiap kita mau belajar perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang mudah dilakukan Bapak Ibu. Asal kita mau melakukan, kita praktekkan, ini mudah dilakukan. Saya yakin dan percaya situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang terjadi dalam setiap hidup kita akan tetap memiliki kerajinan yang luar biasa. Roh yang tetap menyala-nyala dan kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita mau renungkan tuh kerinduan hatinya. Bahwa situasi, kondisi, keadaan memang hari-hari ini semakin sulit dan sukar. Sesuai dengan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Bahwa hari-hari yang terakhir itu bukan semakin enak, bukan semakin nyaman, tapi semakin sulit, semakin sukar. Dan ada banyak orang-orang di luar sana yang mereka sudah tidak peduli dengan orang lain. Mereka lebih mencintai uang, mereka lebih mencintai diri mereka sendiri. Mereka sudah melakukan banyak hal-hal yang semakin berdosa. Tapi pesan firman Tuhan sore hari ini, Tuhan rindu setiap kita menjaga kerajinan kita untuk tetap kuat, kencang, tidak kendor. Yang kedua, roh yang tetap menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita bisa memiliki ketiga hal ini seperti yang Tuhan mau. Kita mau belajar dari 4 pemuda yang begitu luar biasa. Yang pertama, tidak komitmen dengan apapun yang ditawarkan tidak mau terpengaruh, tidak kompromi dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Yang kelihatannya itu sebuah jalan keluar, tapi ujungnya adalah maut. Kita mau belajar untuk kita terus betul-betul berkomitmen dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak mau kompromi dengan dunia yang ini. Kita mau tetap lebih komitmen kepada janji Tuhan. Kita lebih komitmen kepada kasih Tuhan. Dan kita mau belajar untuk kita membangun hubungan yang intim karib satu dengan yang lain. Membangun sebuah komunitas yang baik dan benar. Sebab firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik Bapak Ibu. Kalau engkau salah bergaul, maka kita akan mengalami kehancuran dalam hidup ini. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang menopang, orang-orang yang mendukung, orang-orang yang mendoakan, menguatkan kita, maka kita sudah memiliki sebuah hubungan dan komunitas yang baik dan benar. Mari bangun hubungan yang karib dengan sesama jemaat Tuhan yang ada. Dan kita mau belajar untuk mendisiplin doa-doa kita. Mendisiplin untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya kita akan menjadi tetap orang yang kuat di dalam zaman yang semakin sulit ini. Haleluya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Terima kasih buat hati-Mu yang sudah Kau bagikan buat setiap kami. Sekali lagi kami mendengarkan Tuhan, pesan-pesan-Mu
yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Supaya kami tetap memiliki kerajinan yang tetap kuat, kokoh. Roh yang menyala-nyala untuk kami tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di zaman yang semakin sulit dan sukar ini Tuhan, biarlah kami tetap melakukan 3 hal ini sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat sore hari ini, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu, buat jawaban setiap doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan dan pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan setiap perintahnya setiap hari, maka keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan engkau diberkati. Apapun yang kau usahakan, kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tempat adonanmu diberkati, bakul-bakulmu diberkati, lumbungmu diisi dengan hasil panen yang terbaik. Tuhan akan mencurahkan hujan berkat-Nya bagi setiap usaha pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, tetapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Di bawahnya engkau naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.